Bab 736, keluarga Wis datang sendiri. Bella segera menjelaskan kepada Recha. Ternyata keluarga Walton tempat Bella berada adalah cabang dari keluarga Walton DC. Aula leluhur keluarga Walton terletak di rumah keluarga Walton di distrik Shitzu. Sebelumnya, karena Wolfei adalah pembelot, maka keluarga Walton di distrik Shitzu menolak jenazah Wolfei memasuki aula leluhur karena takut menodai leluhur. Sekarang setelah dikonfirmasi bahwa Wolfei adalah seorang martir terhormat, keluarga Bella memohon untuk menaruh jenazah Wolfei di aula leluhur dan keluarga Walton di distrik Shitzu menyetujuinya. Mereka mengutus Fiona menjemput jenazah Wolfei kembali ke aula leluhur. Setelah mendengar ini, saudaraku adalah pahlawan, kembali ke aula leluhur keluarga Walton adalah suatu kehormatan bagi keluarga Walton. Ujar Recha semakin marah, keluarga Walton hanya mengirim seorang gadis untuk menjemputnya. Bukankah ini menghina martir terhormat, menghina keagungan tentara? Iya, aku memang menghinanya. Terus kenapa, cibir Fiona? Sekalipun Wolfei adalah seorang martir terhormat, dia sudah mati dan tidak dapat memberikan kontribusi apapun kepada keluarga Walton. Bahkan menyebabkan keluarga Walton menderita selama 5 tahun. Hanya mereka yang memberikan kontribusi kepada keluarga Walton yang memenuhi syarat untuk memasuki aula leluhur. Kita menyetujui petinya masuk ke aula leluhur, itu sudah cukup menunjukkan belas kasihan. Kamu jangan tidak tahu diri. Tatapan Recha semakin tajam dan kepalan tinjunya mengeluarkan niat membunuh. Fiona dan pacarnya mundur ketakutan. Kenapa, ingin memukulku? Ujar Fiona mengumpulkan keberanian. Kalau kamu berani memukulku, aku pastikan jenazah Wolfei tidak bisa masuk ke aula leluhur keluarga Walton. Aku akan pukul kamu. Sorry, tapi kamulah yang tidak layak, cibir Recha. Kamu berani menghina martir terhormat, tentu saja kamu harus diberi pelajaran. Recha memutuskan untuk membiarkan Greedy Wolf pergi ke aula leluhur keluarga Walton untuk memberikan gelar jenderal kepada Wolfei. Menghina jenderal akan dihukum mati, hehe, katakan saja kalau tidak berani main tangan. Fiona mencibir, jangan sok, aku tidak memenuhi syarat untuk kamu pukuli. Dasar orang sombong, kamu kira dirimu tuh siapa, Bella? Sekarang aku tahu kenapa keluargamu miskin. Ujar dia memandang Bella, lihatlah dengan siapa keluargamu berteman. Tidak memiliki keterampilan apapun dan hanya bisa membual. Lihat pacarku, distrik Shitzu keluarga Walton, seharusnya dia orang terkaya yang pernah kamu temui kan? Fiona, jangan begitu, cibir Marco, meski aku lebih kaya dan berkuasa dari dia. Tapi tubuhku jelas tidak sebaik dia, bro, katakan padaku, apakah kamu memelihara babi di tentara? Kenapa kamu begitu kekar? Aku memelihara serigala di tentara? Ujar Recha menggelengkan kepala. Aku pelihara Lonely Wolfie, Lone Wolf, Wolfei dan Greedy Wolf. Puff, pelihara serigala, yang kamu pelihara anjing kali. Cibir Marco dan Fiona tidak bisa menahan tawa. Aku pernah dengar tentara suka memakan daging anjing. Tapi enggak pernah dengar suka makan daging serigala. Recha menyeringai, tamat riwayat kalian, konsekuensinya sangat serius mengatakan Lone Wolf, Greedy Wolf dan lainnya sebagai anjing. Keluarga Bella terjebak dalam dilema, Recha tidak ingin mereka terlalu malu. Makanya memutuskan untuk mengabaikan Fiona, sudah siang. Cepat bawa jenazah kakakmu kembali ke kuil leluhur. Ujar Fiona. Fiona mengeluarkan plastik hitam ingin memasukkan jenazah Wolfei ke dalam plastik. Kakak sepupu, apa yang kamu lakukan? Ujar Bella segera menghentikan. Tidak sopan menaruh jenazah kakakku ke dalam plastik. Kamu tahu apa? Ujar Fiona. Marco baru saja membeli mobil baru. Bagaimana kalau arwah kakakmu menyukai mobil pacarku dan menolak untuk pergi? Gunakan plastik untuk menyegel jenazah dia. Dengan begitu arwahnya tidak akan berkeliaran. Bab 737. Fiona sungguh keterlaluan. Tidak bisa. Bella dengan tegas tidak setuju. Ini sangat tidak menghormati kakakku. Tidak setuju, kalau tidak setuju, gendong sendiri jenazah kakakku kembali ke keluarga Walton.
Ujar Fiona dengan kesal, mobil Mercedes-Benz E-Class di depan punya kalian kan? Tanya Recha tiba-tiba, tidak kusangka peternak anjing sepertimu mengenal mobil itu. Tampaknya pilihan aku benar membeli mobil ini, cibir Marco. Mobil kalian tidak pantas mengantar jenazah saudaraku. Ujar Recha, berikan jenazah padaku, aku akan mengantarnya sendiri ke aula leluhur. Oke, kamu sendiri yang mengatakannya, Fiona berkata, kebetulan kamu tidak bisa duduk di dalam mobil. Jadi gendong jenazah itu sampai ke aula leluhur keluarga Walton. Bella, cepat masuk mobil, tugasku selesai kalau mengantar kalian sampai ke keluarga Walton. Setelah itu, Fiona mendorong dan mengusir keluarga Bella keluar. Tapi, ujar Bella, tidak ada tapi-tapi, Fiona berkata, cepat jalan. Jangan tunda waktu makan kita, Bella, kalian pergilah. Tenang saja, ada aku, jenazah ini tidak akan ada masalah. Ujar Recha menenangkan Bella, angguk Bella tidak berdaya. Setelah mereka pergi, Greedy Wolf datang ke rumah Bella. Ujar Recha menelepon pimpinan umum Greedy Wolf. Aku ingin mengantar sendiri jenazah Wolfie kembali ke aula leluhur. Selain itu, berikan anumerta kepada Wolfie dengan gelar jenderal. Aku ingin jenazah dia ditaruh di tempat paling tinggi di kuil leluhur. Siap, jawab Greedy Wolf. Kurang dari 10 menit, Greedy Wolf tiba dengan mengendarai Lexus 15. Lexus 15 bernilai beberapa miliar. Namun, mobil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Mobil ini harus melewati tinjauan dari pemerintah berulang kali. Sebagian orang tidak lulus tinjauan daripada, sehingga hanya sedikit orang yang dapat mengendarai mobil ini. Mana Lone Wolf, kenapa penguntit itu tidak mengikutimu hari ini? Tanya Greedy Wolf penasaran, dia sedang membantuku menjaga mayat. Ujar Recha, orang hebat mana sampai Jenderal Peranggok harus menjaganya sendiri? Ujar Greedy Wolf dengan penuh minat, pembunuh Wolfie. Jawab Recha, persetan, seharusnya hancurkan mayatnya menjadi ribuan keping. Ujar Greedy Wolf, meski aku tidak memberikan perintah ini kepada Lone Wolf. Kupikir dia sudah melakukannya seperti itu, ujar Recha. Recha mengeluarkan ponsel menelepon Lone Wolf. Lone Wolf, aku memintamu untuk menjaga mayat itu dan tidak menyuruhmu menghancurkannya. Siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Anjir, Kak, bagaimana kamu tahu? Apakah kamu memiliki mata dewa? Keduanya saling memandang dan tersenyum. Fiona dengan cepat membawa keluarga Bella ke aula keluarga Walton. Meski keluarga Walton bukan keluarga besar, tetapi mereka mampu membeli villa di pusat Midgard. Itu cukup membuktikan kekayaan mereka. Saat ini, keluarga Walton sedang berkumpul di aula untuk makan bersama. Kakek, aku membawa keluarga Bella datang, ujar Fiona. Pacarku ingin mengajak aku makan. Aku pergi dulu, pacar. Keluarga Walton mendongak dengan penasaran. Keluarga Walton hanya melihat Marco sekilas dan tiba-tiba menjadi emosional. Tunggu. Kamu Tuan Marco salah satu dari 4 keluarga besar di Midgard? Iya, angguk Marco. Keluarga Weiss menjadi lebih bersemangat, mereka menyambut dengan antusias. Keluarga Weiss adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Midgard. Keluarga Walton mereka telah mengalami stagnasi selama beberapa tahun terakhir. Itu karena tidak ada orang yang membantu mereka. Jika mereka dapat memanjat pohon besar keluarga Weiss, keluarga Walton pasti akan maju bahkan bisa menjadi keluarga kelima terbesar di Midgard. Marco adalah harapan kebangkitan keluarga Walton. Bab 738, Menjilat keluarga Weiss. Tuan Marco, silakan. Maaf tidak menyambutmu yang datang dari jauh, ujar Dava Weiss buru-buru membungkuk kepada Marco. Mastet angan sungkan, aku pacar Fiona, di hadapanmu aku hanya anak kecil. Bagaimana bisa Anda membungkuk padaku, ujar Marco, meskipun kata-katanya rendah hati. Tetapi nadanya penuh dengan kesombongan. Baru saat itulah keluarga Walton menyadari pacar yang dikatakan Fiona adalah Marco. Baru saja mereka pusing memikirkan cara memenangkan Marco. Tidak disangka Tuan Marco adalah pacar Fiona dan sudah sejak awal ditaklukkan.
Fiona adalah pahlawan besar keluarga Walton. Semua orang di keluarga Walton mengacungkan jempol padanya. Fiona, bagus, bisa menjadi pacar Tuan Marco adalah keberuntungan keluarga Walton. Puji Davawis, Marco, silakan masuk, kakek, Tuan Marco ingin mentraktirku makan. Kami sudah pesan restoran, ujar Fiona. Tuan Marco pertama kali datang bertamu. Bagaimana bisa pergi tanpa minum secangkir teh, bukankah itu sama saja dengan mengabaikannya? Ujar Davawis tampak malu. Semua orang di keluarga Walton membujuk Tuan Marco untuk minum teh. Kalau begitu, aku akan tinggal di sini dan minum teh. Ujar Marco tersenyum. Fiona, bagaimana menurutmu? Karena kamu tidak keberatan, aku juga tidak keberatan. Ujar Fiona tersenyum. Keluarga Walton buru-buru menyambut keluarga Walton ke aula. Adapun keluarga Bella diabaikan begitu saja. Mereka sangat malu. Mereka merasa salah tetap tinggal atau pergi dari sini. Ayah, ibu, mari kita duduk menunggu jenazah kakak. Ujar Bella menarik napas dalam-dalam. Iya, meja utama sudah penuh dan mereka hanya bisa duduk di bangku sudut. Tetapi sebelum duduk, minggir. Apakah tempat itu bisa kalian duduki? Teriak seorang wanita dari keluarga Walton. Keluarga Bella terkejut dan buru-buru bangkit. Wanita itu buru-buru menendang seekor Golden Retriever di bawah kakinya agar Golden Retriever itu bergegas menuju arah keluarga Bella yang membuat Bella ketakutan dan segera menghindar. Untungnya, Golden Retriever itu tidak bermaksud menyerang mereka, hanya berbaring di bangku untuk beristirahat. Itu adalah kursi istirahat anjing kelas atas yang secara khusus aku bawa dari Billy. Apakah kursi itu bisa diduduki oleh orang seperti kalian? Teriak wanita itu. Bagaimana kalau mengotorinya? Bella hampir menangis. Apa maksud dia, mereka tidak lebih baik dari anjing? Ayah, Tuan Marco sudah membuatmu melihat lelucon, ujar Davawis melototi Bella sembari meminta maaf kepada Marco. Mereka kerabat jauh kita, kerabat yang terasingkan. Mereka pemalas dan tidak memiliki motivasi, mereka hampir tidak mampu untuk makan. Kali ini datang berharap kami menghidupi mereka, bisa dimaklumi. Ujar Marco tersenyum. Seperti kata pepatah, tidak ada yang menanyakan kabar orang miskin di pusat kota, tapi memiliki kerabat jauh di desa pegunungan. Pepatah ini mengatakan orang seperti mereka, haha. Keluarga Walton tertawa keras. Marco, tidak usah pedulikan mereka. Mari kita lanjut bahas bisnis, ujar Davawis. Baik. Wajah Bella berwarna pucat dan hampir pingsan. Keluarga Walton ini adalah sekelompok binatang buas yang mengkanibal orang tanpa memuntahkan tulang. 5 tahun lalu, ketika keluarga Walton sukses di Midgard, keluarga Davawis hanyalah petani tua di daerah terpencil. Ayah Bella membawa mereka ke Midgard. Meski kerabat jauh, ayah Bella sangat kasihan pada mereka dan memberi mereka beberapa properti. Properti itu adalah bisnis yang saat ini dioperasikan oleh Davawis termasuk villa ini. Selanjutnya, ketika keluarga ayah Bella dihancurkan oleh kekuatan Alika dan ketiga keluarga lainnya, Davawis segera menarik diri untuk menghindari malapetaka. Sekarang, dirinya mengalami kesulitan. Mereka tidak hanya tidak tahu berterima kasih dan membantu mereka, bahkan memperlakukan tidak manusiawi, sungguh kejam. Bab 739, Keluarga Walton sungguh keterlaluan, kalau bukan ingin mengembalikan jenazah putranya ke aula leluhur. Ayah Bella pasti sudah pergi sejak awal. Saat ini, Recha akhirnya datang. Kamu tunggu di sini, aku akan bertemu keluarga Fiona. Ujar dia kepada Greedy Wolf. Aku ingin lihat keluarga seperti apa mendidik anak tidak berpendidikan itu. Kok, kalau butuh sesuatu katakan saja padaku, angguk Greedy Wolf. Wali kota kita segera tiba. Recha masuk ke rumah keluarga Walton sambil memeluk peti. Begitu Recha masuk, dia langsung marah dan murka. Keluarga Fiona sedang makan di meja utama. Mereka menyanjung Marco penuh dengan canda tawa, sedangkan keluarga Bella diasingkan di sudut bahkan tidak ada tempat duduk. Berani sekali keluarga Walton menghina keluarga martir terhormat. Ketika Recha hendak marah, kok Valkyrie,
kamu sudah datang, ujar Bella berlari menghampiri. Bella, bersihkan jenazah kakakmu, ujar Recha menyerahkan jenazah Wolfie kepada Bella. Bella menyentuh jenazah itu dan menyekanya dengan lembut. Recha langsung menuju ke meja utama keluarga Walton. Kamu kepala keluarga Walton? Tanya dia menatap Dava Walton dengan dingin. Kamu siapa? Tanya Dava Walton melototi Recha dengan kesal. Kakek, ini teman seperjuangan Wolfie, jelas Fiona. Memelihara anjing di tentara, tambah Marco, berani sekali orang yang setiap hari berurusan dengan anjing bersikap lancang di keluarga Walton. Cibir Dava Walton, pergi sana, ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Tampaknya, aku terlalu meremehkan ketidakberdayaan keluarga Walton. Cibir Recha, kalian menghina keluarga martir terhormat bahkan menghibur pembunuh yang membunuh tentara. Keluarga Walton seperti kalian tidak pantas hidup. Alika mengira Marco berasal mungkin adalah pelaku utama pembunuhan Wolfie. Jadi tidak berlebihan mengatakan Marco adalah pembunuh tentara. Puff, semua anggota keluarga Walton tidak bisa menahan tawa. Pria yang memelihara anjing di ketentaraan mengancam keluarga Walton, tidak pantas hidup. Siapa yang memberinya keberanian? Lancang, teriak Dava Walton dengan marah. Keluarga Walton memiliki beberapa proyek penting yang dipegang oleh wali kota Denver. Bisakah Tuan Marco membantu kami menyelesaikan masalah ini? Sudah sewajarnya kita menyambut dia. Kamu ingin mereka bertiga duduk? Meminta mereka bantu kami selesaikan masalah proyek ini dulu. Tetua, Anda berpikir terlalu banyak, dia hanya berurusan dengan binatang. Bagaimana mungkin mengenal wali kota Denver? Bukankah ini menghina wali kota Denver? Aku hanya bercanda, ujar Dava Walton. Tetua, aku baru saja menghubungi wali kota Denver. Seharusnya sebentar lagi dia datang, ujar Marco. Tidakkah kita harus pergi menyambutnya? Ayo, kedatangan wali kota Denver harus disambut, angguk Dava Walton. Keluarga Walton mengabaikan Recha dan bergegas keluar untuk menyambut wali kota Denver. Kok Valkyrie maaf, ujar Bella kepada Recha dengan tatapan sedih. Bella, masih ingat apa yang kukatakan padamu? Tanya Recha mengelus rambut Bella. Sekalipun langit runtuh, aku akan menopangnya untuk kalian. Sekarang aku berjanji padamu. Hari ini, aku tidak hanya akan membiarkan jenazah itu masuk ke aula leluhur, tetapi juga akan menempatkan petinya di posisi tertinggi. Ayo, mari kita keluar melihat keramaian. Bab 740, Tuan Marco hebat sekali, keluarga Bella saling memandang. Recha kembali membual, keluarga Walton sama sekali tidak mengakui keluarga dari martir terhormat. Mereka hanya mengakui kontribusi yang diberikan ke keluarga Walton. Akankah dia memberikan kontribusi besar kepada keluarga Walton? Marco, beberapa proyek ini sangat penting. Dapat dikatakan berkaitan dengan hidup dan mati keluarga Walton. Ujar Dava Wis berulang kali memberitahu Marco. Nanti tolong pastikan wali kota Denver menyetujui proyek ini. Adapun dana kegiatan, kamu dapat membukanya sesuka hati selama di bawah 2 miliar. 2 miliar adalah batas keluarga Walton. Saat ini, hati Dava Wis juga tidak yakin. Sejujurnya, Marco hanya pernah bertemu wali kota Denver beberapa kali dan tidak terlalu akrab. Kali ini, wali kota Denver bersedia menerima undangannya karena memandang wajah kakaknya, Alika. Tidak tahu apakah kali ini wali kota Denver akan menyetujuinya atau tidak. Namun, di saat seperti ini Marco tidak mungkin mengatakan tidak bisa. Kakek, jangan khawatir, serahkan saja semuanya padaku, ujar Marco menepuk dadanya dengan yakin. Adapun dana kegiatan juga serahkan saja padaku. 2 miliar hanya uang jajan aku selama setengah bulan. Aku lega mendengar kata-katamu, ujar Dava Wis kegirangan. Setelah semuanya selesai, kita bicarakan pernikahanmu dengan Fiona. Kakek, apa yang kamu katakan? Aku dan Tuan Marco baru saja kenal. Ujar Fiona menundukkan kepala karena malu. Semua anggota keluarga Walton tertawa keras melihat Fiona malu. Tidak lama, Audi A6 perlahan melaju ke sisi ini. Orang yang duduk di dalam mobil itu adalah wali kota Denver dari distrik Shih Tzu.
Sejujurnya, dengan kekuatan Marco sama sekali tidak memiliki kualifikasi mengundang wali kota Denver. Namun, kakak Marco, Alika cukup berpengaruh di dunia bisnis. Kebetulan wali kota Denver melewati tempat ini, jadi sekalian memberi Marco bantuan. Tentu saja wali kota Denver bisa menebak tujuan Marco mengundang dirinya ke keluarga Walton. Bukankah itu demi beberapa proyek keluarga Walton, dia tidak akan pernah mengendurkan standar tinjauan hanya karena Marco. Marco tidak cukup membuat dia berbuat demikian. Sebelum mobil berhenti, wali kota Denver tiba-tiba memperhatikan Lexus 15 yang terparkir di depan pintu keluarga Walton. Ada apa ini? Ada orang hebat datang ke keluarga Walton? Orang yang bisa mengendarai mobil semacam ini hanyalah mereka yang berada di level direktorat, bahkan wali kota Denver tidak memenuhi syarat untuk mengendarainya. Wali kota Denver segera melirik kerumunan dan tidak menemukan orang besar. Yang paling hebat hanyalah Marco, 100% mobil ini dikendarai oleh Marco. Tampaknya, wali kota Denver terlalu memandang rendah Marco. Kemampuannya jauh di luar imajinasinya, jika tidak mungkin mengendarai mobil semacam ini. Tampaknya kali ini harus dibicarakan dengan baik baru bisa. Begitu mobil berhenti, keluarga Walton menyambut dengan antusias. Haha, kedatangan wali kota Denver membuat keluarga Walton bangkit. Ujar Dava Weiss membukakan pintu untuk wali kota Denver. Fiona, cepat siap-siap, hari ini kita gunakan standar etiket tertinggi untuk menyambut wali kota Denver. Oh, baik, ujar Fiona segera menyetujui, tanpa diduga wali kota Denver mengabaikan Dava Weiss dan dengan antusias memegang tangan Marco. Marco, lama tidak bertemu. Haha, Marco lebih bermartabat dari sebelumnya. Keluarga Walton terkejut, Tuan Marco terlalu rendah hati. Dia tidak hanya mengenal wali kota Denver bahkan sangat akrab seperti saudara. Lihatlah keramahan wali kota Denver padanya. Marco sedikit bingung, ada apa ini? Bukankah dulu wali kota Denver selalu mengabaikannya? Hari ini kenapa begitu ramah? Ini sangat menghormatinya.